Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana telah diberikannya rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua di hari ini. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dasar Komunikasi Multimedia. Yang terhormat teman-teman seperjuangan, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar Dasar Komunikasi Multimedia kali ini, yaitu tentang image processing. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arif Husaini, dan ada rekan-rekan saya, dan saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Afan Siddiq Albari dan Muhammad Zalfa Pratama. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu dasar teori, terus yang kedua langkah-langkah simulasi, kemudian penutup. Image processing. Image processing adalah suatu bentuk pengolahan dengan input berupa gambar atau image dalam bahasa Inggrisnya, dan ditransformasikan menjadi gambar lain sebagai keluarannya dengan teknik tertentu. Kemudian di sini ada open source vision library atau disingkat dengan OpenCV. Open source computer vision library adalah sebuah library open source yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Lanjut, untuk langkah-langkah pengerjaan, yang pertama itu install OpenCV, kemudian menampilkan sebuah gambar, menyimpan sebuah gambar dalam bentuk hitam putih, kemudian melihat gambar OpenCV dengan NumPy dan Matplotlib, kemudian translasi, rotasi, transformasi affine, dan yang terakhir deteksi sisi. Untuk memulai langkah-langkah pertama, kita harus menginstal OpenCV. Pertama-tama kita pergi ke command prompt, lalu kita untuk memastikan Python sudah berjalan, sebelumnya kita pastikan dulu sudah mendownload paket Python. Kemudian jika sudah menginstal Python, bisa kita cek apakah Python benar-benar sudah berjalan dengan menggunakan command prompt. Dan kita cek ya, di sini keluarannya seperti ini. Ini tandanya Python sudah terinstall. Kemudian kita harus menginstal optional sih. Kita harus menginstal bukan optional. Yang optional itu NumPy atau Matplotlib.
Kalau ini wajib kita install itu OpenCV. Klik itu. Astagfirullah. Untuk menginstalnya jangan lupa menggunakan pip install OpenCV Python. Di sini karena saya sudah pernah menginstal OpenCV Python-nya, jadi outputnya seperti ini. Kalau misalnya Anda belum mendownload, dia akan belum menginstal, dia akan loading seperti pada umumnya orang menginstal lah di sini. Kemudian kita harus memastikan nih OpenCV-nya berjalan atau tidak. Kemudian CV2 titik version. Nah, nih udah terlihat CV-nya udah ada nih di sini versinya. Lanjut, kita menginstal NumPy pip install NumPy. Nah, karena saya sudah pernah menginstal, jadi keluarannya seperti ini, requirement already satisfied. NumPy letaknya di sini. Nah, kemudian install matplotlib. Oke, sudah ada ya. Kemudian jika sudah seperti ini, udah ready, semuanya udah siap, kemudian kita langsung pergi ke software, terserah mau pakai Sublime atau Visual Code atau yang lainnya. Tapi di sini saya menggunakan Sublime. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, itu yang pertama menampilkan sebuah gambar pada Python dengan OpenCV. Oke, ini yang pertama. Menggunakan import CV. Nah, di sini kita gunakan kata la haula wala quwata illa billah. Di sini kita menggunakan import CV. Kemudian kita masukkan gambar. Kemudian CV membaca. Di sini kita sudah memasukkan dalam satu folder ini, memasukkan sebuah gambar. Sebuah gambarnya itu saya beri nama tesla.jfif karena formatnya jfif, jadi saya bikin .jfif. Kemudian cv2.mshow berubah, gambarnya jadi outputnya jadi bukan tesla.jfif lagi, jadi dia
bakal outputnya tuh tulisannya jadi judulnya jadi mobil. Kemudian CV2 Hotkey, destroy all windows seperti biasa. Lanjut, dan ini keluarannya seperti ini yang pertama. Oke, keluarannya jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke kedua. Yang kedua itu kita akan menyimpan sebuah gambar. Oke, nih seperti yang tadi, cvimread tesla.jfif. Terus kita buat gambar baru, kayak istilahnya copy paste gitu, dengan format mobil listrik.jpg. Terus akan keluar notifikasi seperti notifikasi gitu, gambar sudah disimpan. Lanjut, coba kita lihat. Nah, nih gambar sudah disimpan. Oke, nih lihat di foldernya ini sudah tersimpan mobil listrik.jpg. Berarti itu berjalan dengan baik, bisa. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu kita menyimpan sebuah gambar sama seperti yang tadi, cuman gambarnya kita ubah menjadi hitam putih. Di sini kita lihat tidak sama dengan yang dua tadi, kita tambahkan di sini gray image. Terus kita tambahkan juga Embed Grayscale. Lanjut. Yap, gambarnya sudah disimpan. Gambarnya sudah disimpan. Oke. Kita coba lagi. Terus. Oke, keluar ya. Nomor sudah disimpan. Dan kita lanjut ke 4. Di keempat ini kita melihat ukuran gambar. Di sini udah ada ketentuannya, dimensinya, tingginya, lebarnya, dan mari kita coba build. Nah, di sini nanti akan keluar outputnya, dimensi gambarnya itu berapa, 807, 720 dan 3, gitu seterusnya. Lanjut ke yang nomor 5. Ini kita OpenCV menggunakan NumPy dan Matplotlib. Ini Matplotlib import. Oke. Ubah menjadi abu-abu. Kickstick.
Tadi saya ngecek apakah sudah terekam atau belum. Untuk outputnya jadi seperti ini, memang agak lama. Ini OpenCV menggunakan NumPy dan Matplotlib. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu kita akan translasi. Lanjut. Nah, ini ada bagian menjorok, merupakan outputnya. Jadi inilah yang namanya translasi. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 kita akan merotasi gambarnya. Oh, ini kita mengubah berapa kemiringannya, mau berapa kita rotasi, kemudian wrap affine. Nah, seperti yang dilihat gambarnya jadi terbalik ke kiri. Lanjut ke nomor 8. Ini kita akan transformasi affine. NP-float 32 Nah, gini outputnya. Oke, lanjut kita pergi ke nomor 9. Di nomor 9 ini kita akan deteksi sisi. Masih menggunakan NumPy dan Matplotlib. Baik, begini outputnya. Dan untuk kesimpulannya itu jadi menggunakan software Sublime. Image processing kali ini menggunakan software Sublime. Ada 9 langkah simulasi kali ini. Itu yang pertama, menampilkan sebuah gambar pada Python dengan OpenCV, menyimpan sebuah gambar. Yang kedua, menyimpan sebuah gambar. Yang ketiga, menyimpan sebuah gambar juga, tapi dengan warna hitam putih. Kemudian nomor 4, melihat ukuran gambar. Nomor 5, OpenCV dengan NumPy dan Matplotlib. Lanjut ke nomor 6, translasi. Nomor 7, rotasi. Dan nomor 8, transformasi affine. Baik, sekian dari kelompok kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.